Jadi Sofiana Effendi ya. Saya kepala sekolah dari SD Karakter Sadil. SD ini sudah sekolah kami itu sejak tahun 2017 ya. Langsung saja ya Kak. Ya. Wawancara tentang pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah ini? Nah, kurikulum Merdeka itu ada 3 perbedaan dengan kurikulum-kurikulumnya. Pertama, dia secara waktu lebih fleksibel, ya kan? Jadi dia itu menggunakan fase A, fase B, gitu ya. Kemudian tidak mematok guru untuk kemudian mengajarkan dalam satu kali waktu. Ya. Dia hanya menetapkan dalam setahun itu berapa jam, gitu. Sehingga guru bisa sehingga akibatnya guru itu bisa lebih memilih mendalami materi mana, sehingga anak-anak lebih, harapannya sih ya, lebih mendalami apa yang dikaji. Yang pertama. Yang kedua, itu memberikan kesempatan kepada guru untuk menggeser pembelajaran yang asalnya mungkin belum terlalu student oriented menjadi student oriented, berpihak pada anak. Pembelajaran aktif ya salah satunya. Nah, yang ketiga adalah project based learning ya. Berharap anak-anak itu memiliki pengalaman secara nyata, secara empirik dari konsep pembelajaran yang dibuat mendalam ya, kemudian diterapkan ke dalam kehidupan nyata, sehingga inline antara kurikulum yang dipelajari dengan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana edukasi di kelas saya kan? Pertama, sekolah kami itu sejak awal didirikan selalu sudah mengusung visi pembelajaran aktif. Artinya pembelajaran itu banyak dikelola oleh anak-anak dan anak menjadi subjek dan menjadi objek di pembelajaran. Anak-anak ini belum terlalu sih ya, tapi sudah mulai didorong untuk membuat semacam project based learning atau semacam tugas proyek ya. Memang belum terlalu kental ya, tetapi sudah mulai ada beberapa yang kemudian dorong berbentuk produk. Kendala atau kesulitan yang dihadapi dan solusinya? Kendala pertama, karena ini kurikulum baru ya, jadi tentu saja guru belum terlalu familiar terhadap bagaimana implementasi kurikulum ini. Yang dulunya itu KIKD, istilahnya kompetensi inti, kompetensi dasar. Sekarang kan capaian pembelajaran berbeda. Apa perbedaannya? Nah, itu yang tadi perbedaannya itu adalah dia lebih banyak mengukur tuntasan itu dengan capaian. Ya, jadi kadang untuk mengukur satu tuntasan itu bisa 2 tahun kalau yang kurikulumnya ini. Kalau kemarin bisa ada KKM ya. Jadi seolah-olah dia terbebani oleh kriteria tuntasan minimum. Nah, yang kedua tentu adalah dukungan orang tua ya. Nah, karena kalau kita mau project based learning, walaupun guru itu sudah optimum di sekolah, tapi orang tua harus mendukung. Orang tua ini pelan-pelan kita ajak untuk mendukung program ini. Secara umum sih mungkin ya. Yang pertama dari sisi gurunya, persiapan sistem sekolahnya kita harus siap-siap gitu ya. Nah, solusinya adalah bagaimana? Pertama, knowledge sharing. Pertama kita men-share apa itu kurikulum Merdeka. Ya, walaupun secara tidak langsung guru-guru itu sudah mulai menerapkan itu ya, tanpa ada label kurikulum Merdeka. Yang kedua, mungkin ke depan saya akan melakukan proses semacam in-house training gitu ya, memperkenalkan apa isi kurikulum Merdeka, bagaimana penilaian kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya mungkin ada proses apa istilahnya ya, konseling, coaching dan mentoring terhadap kurikulum Merdeka one by one dari guru sehingga mereka paham betul apa yang perlu dilakukan. Itu fungsi sekolah-sekolah salah satu itu supervisi kepada guru dari sisi akademis terutama ya. Itu tadi. Pertanyaan terakhir mungkin Pak,
bagaimana antusiasme dan hasil belajar siswa dari kurikulum tersebut. Nah, kalau hasil belajar gini, kita menilai itu ada jangka pendek ya, jangka menengah dan jangka panjang gitu kan. Nah, dalam jangka pendek itu bisa dinilai dari formatif dan sumatif ya. Jadi ada yang dinilai di pertengahan, kemudian di akhir ya, di akhir penilaian. Konsep penilaian di kami itu istilahnya itu yang diusung adalah ketuntasan. Jadi bukan nilai ya, tapi ketuntasan anak mengerjakan. Ketika dia tuntas itu diberikan hadiah. Ya. Nah, terus yang kedua, kelihatannya sih tidak ada gejala stres ya. Jadi kalau anak-anak mau ujian itu justru malah senang. Kenapa? Karena dirubah situasinya supaya aman, menyenangkan ya. Karena kurikulum Merdeka itu kan khasannya sebenarnya membuat sekolah ini menjadi tempat yang menyenangkan ya. Kalau dalam jangka yang relatif panjang itu belum ada ya, karena kan kurikulum Merdeka ini baru mau akan implementasi gitu. Implementasinya di kelas 1 dan di kelas 4 kalau untuk sekolah dasar, jadi belum di semua ini karena bertahap. Jadi kalau secara jangka panjang kita belum bisa melihat, tapi kita optimis kalau pola ini dilakukan, anak-anak kalau sudah senang di sekolah, sudah senang belajar, maka hasilnya itu bisa kita duga itu akan bagus bagi anak gitu. Jadi kalau kita sudah senang baca, itu jangan heran kalau anak itu minta dibeliin buku gitu. Nah, itu konsep kurikulum Merdeka begitu. Jadi kalau dia sudah senang belajar, jangan heran kalau setiap hari itu bagi dia itu belajar. Nah, belajar yang efektif adalah ketika dia merasa belajar itu bermain. Karena kalau anak itu bermain, maka energinya itu berbeda dengan ketika dia tidak menyukainya. Kurikulum Merdeka itu harapannya itu, dan itu kayaknya sih sudah mulai agak terlihat sedikit demi sedikit di sekolah kami.